Mas, Ya, kamu bisa melihat itu nggak? Tuh, ada apa? Nggak ada apa-apa. kamu nggak bisa melihat itu orang. Nggak ada apa-apa. Itu cuma sekedar foto doang. Dia nggak melihat. Tuh. Oh, sorry, Mas Evi. Ternyata auranya bukan dari makhluk itu loh, tapi loh. Yang di sana? Astagfirullah. Gak ada siapa-siapa di sana apa lagi? Oh, loh. Ini kok aneh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa nenek melakukan ini? Apa salah dan sebabnya, Nek? Saya nggak perlu tahu. Tapi ini menyangkut manusia, Nek. Jadi saya harus melakukannya. Oh, jadi teman-teman, yang saya anehkan itu badannya itu tidak basah, ternyata tubuhnya itu terlindungi oleh atap ini, teman-teman. Atap posko yang memang sudah tidak pernah digunakan. Allah. Nek. Nenek ini makhluk dari mana? Kenapa nenek membawa dia? Hah? Janji. Janji apa itu, Nek? Allah Akbar. Oh. Oke. Jadi teman-teman, ini nenek namanya Nenek Dawuh, teman-teman. Nenek Dawuh. Nenek ini sengaja membawa pemuda ini ya datang ke tempat ini karena auzubillahimindzalik ya. Pemuda ini, kata nenek ini tuh, dia dibuang, bukan dibuang kondisi sehat walafiat ya teman-teman ya. Jadi kata nenek ini, di perut yang dipegang oleh pemuda ini itu ada luka tusukan ya. Jadi pemuda ini tuh sedang berada di sebuah pasar. Beliau itu sedang menjaga sebuah toko ya, dan toko itu sedang dicongkel oleh beberapa orang dengan sebuah linggis, dan dia mempergokinya karena dia itu sendirian, yang satu sedang tidur, kan gilir jaga menjaga gitu teman-teman. Yang disayangkan dia itu nggak teriak, dia itu ditusuk dengan linggis dan dibuang teman-teman. Akhirnya nenek ini yang mengambil dan membawa pemuda ini ke sini. Selagi nenek ini kenapa melakukan kayak gini? Sebenarnya nenek ini telah melakukan penutupan lukanya secara goib oleh nenek ini. Ini Nenek Dawuh ya. Kenapa Nenek Dawuh sangat melindungi pemuda ini? Karena jasa pemuda ini tuh sangatlah besar kepada Nenek Dawuh. Bukan kepada Nenek Dawuh, sebenarnya kepada cucu Nenek Dawuh. Sekarang di mana cucumu?
Maaf Nek, meskipun nenek menyukainya, tidak bisa memaksakannya Nek. Astaga. Nek, hukum alam biarlah terjadi. Ya, nenek gak usah ikut campur. Kalau nenek memang niat menolong-nolong saja, tidak usah ikut campur. Ya Nek. Nek. Astaga. Dia marah. Jadi teman-teman, nenek Dawuh ini ingin sekali menjodohkan pemuda ini dengan cucunya itu, tapi cucunya ini sudah menikah teman-teman. Cucunya ini sudah menikah dan dia menginginkan untuk cucunya itu berpisah dengan suaminya yang sekarang, lalu menikah dengan pemuda ini. Dia akan menggunakan caranya sendiri agar menyatukan cucunya dengan pemuda ini. Dan kenapa pemuda ini sangat disukai oleh nenek ini? Jadi cucunya nenek ini ketika dia itu lari dari rumah suaminya, nenek ini tuh, mohon maaf ya teman-teman ya, selalu memantau cucunya. Dan hanya pemuda ini yang simpati kepada cucunya. Dia memberi, kayak kan kalau keluar dari rumah itu kan nggak bawa apa-apa, dia megangi perut terus, dan pemuda ini yang kasihan terus memberikan dia makan hingga memberikan dia uang saku untuk perjalanan dia. Tetapi di kemudian waktu dia menjumpai cucu nenek ini berada di sebuah kolong jembatan ya, dan sedang didekati ataupun diganggu oleh beberapa preman. Akhirnya dia mendekat dan mengusir preman-preman itu. Setelah preman itu pergi, akhirnya cucu nenek ini terpaksa ditanyakan oleh dia, "Kau kemana sebenarnya? Apa tujuannya ini?" Dia ingin lari, dan bagaimanapun itu ceritanya, akhirnya dia bawa cucunya nenek ini kembali ke rumah suaminya. Sebenarnya apa nih? Apa yang menyebabkan nenek itu hanya karena nenek tidak suka? Itu saja. Saya mohon maaf nih, bukan seperti itu. Apakah suaminya kasar? Apakah dia main tangan? Apakah dia itu suami yang tidak baik? Tidak juga, hanya nenek tidak cocok. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, hanya karena nenek ini merasa tidak cocok dengan suami yang dinikahkan dengan cucunya, nenek ini, auzubillahi min dzalik, selalu mengganggu pikiran cucunya supaya memiliki rasa takut ataupun rasa yang tidak enak kepada suami cucunya tersebut. Astagfirullahaladzim. Padahal suaminya, cucu nenek ini, dia nggak pernah melakukan tindakan KDRT apapun, itu tidak pernah. Hanya karena nenek tidak cocok. Nenek itu bukan manusia. Nenek itu hanya penjaga. Nenek Dawuh itu hanya menjaga cucunya, tidak seperti ini ya. Tidak harus mengatur siapa jodohnya. Nenek tahu jodoh itu yang mengatur itu Tuhan. Nenek tahu Tuhan kan, Tuhan Maha Besar. Saya harus menyadarkan nenek sebelum nenek ini keterlaluan. Nenek menolong dia, saya suka.
Nenek melindungi cucu nenek saya suka, tapi saya tidak suka nenek ikut campur tentang rumah tangga cucu nenek. Saya tidak suka itu. Semua yang mengatur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nenek. Jangan sampai Allah murka terhadap cucu nenek hanya karena kelakuan nenek yang memaksa. Astagfirullahaladzim. Saya ambil pemuda ini. Saya akan mengambil pemuda ini. Nenek nggak mau. Kalau nenek nggak mau, saya peringatkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu itu? Kamu tahu? Engkau adalah makhluk yang terbuat dari gaib, yang hanya berhak menjaga turun-temurun, tidak berhak mengatur siapa jodohnya. Kamu memang iblis setengah manusia. Kamu mau membiarkan cucumu hidup bahagia, biarkan Allah yang mengatur. Kalau memang dia jodoh dari pria ini, maka cucu nenek akan tetap suatu saat, entah itu tua, entah itu usia berapa, Allah yang akan mempertemukan, bukan nenek. Maaf, kalau nenek bersikukuh, saya akan kunci nenek di sini sampai akhir hayat saya, baru nenek akan bebas. Saya peringatkan sekali lagi, Nek. Saya peringatkan kepada nenek sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nenek bersikukuh teman-teman. Jadi saya harus menguncinya, dan saya akan tanam dia di bawah pos ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um, lahum ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa aliyyul azim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Ini teman-teman, astagfirullahaladzim, dia masih bernapas. Alhamdulillah. Meskipun dia itu sebenarnya secara logika dia sudah wafat, makanya tadi ruhnya itu sudah keluar keluyuran ke sana kemari, hanya karena dia beruntung bantuan oleh gaib, dia masih bisa hidup lagi, masih mampu bernapas, meskipun kesadaran dia itu hilang atau linglung teman-teman. Saya akan membangunkan dia nanti, tapi saya memberikan sedikit wawasan kepada kalian semua. Gini teman-teman, kenapa ketika pacaran kalian itu enjoy, asik, enak ya, happy bersama pasangan kalian, tapi ketika menikah kok rasanya ingin berantem terus, marahan terus. Ini hati-hati, siapa tahu di antara kalian itu ada yang memiliki pendamping dan tidak menyukai pasangan dari kalian. Itu yang saya takutkan seperti itu. Makanya kalau kalian merasa seperti itu, mendekatlah diri kepada Allah, sering-seringlah datang ke pengajian, ikutlah mengaji. Kenapa? Karena dengan mengaji ya, kalian itu akan dapat pencerahan. Siapa tahu yang mengikuti kalian itu
akan terbuka ya keimanannya, lalu membiarkan kalian itu hidup bahagia. Seperti itu teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas yang di sana, Mas yang di sana, kembalilah, kembali ke tubuhmu, jangan keluyuran, kembali ke sini, ikuti suara saya dan ikuti pos yang hampir rusak ini. Ke sini, kamu ingin kembali kan? Sini kembali. Mumpung ragamu masih bisa kamu gunakan. Kembali. Allah. Bangun. Bangun, Mas. Bangun. Bangun. Perutnya sakit? Sakit banget. Tapi lukamu sudah tertutup secara goib. Kamu ingat apa yang terjadi? Tidak ingat. Saya beritahu ya. Apa itu dengan kamu? Kamu ingat dengan pencurian mobil toko? Ya, saya ingat. Oke, kalau kamu ingat, apa yang terjadi dengan kamu? Harusnya kamu mulai ingat. Waktu itu saya sempat bentrok sama pelakunya. Tapi setelah itu saya tidak ingat apapun. Perutku, aduh perutku, aduh perutku. Aduh. Lukanya sudah hilang. Aduh. Di perut. Dari dalam ini harus medis ini sebenarnya ini. Aduh. Mas Evi, tolong ditelepon lagi, ini medisnya udah sampai mana? Saya pikir ini orang sudah meninggal, tapi ternyata masih hidup. Aduh perutku, aduh, tolong. Udah sampai mana Pak ambulannya Pak? Ini dari di perjalanan ada kecelakaan, jadi karena batu yang kecelakaan dulu itu. Ya, mohon maaf ya Mas ya, saya pingsankan kamu dulu ya, supaya kamu itu tidak merasakan sakit. Iya Pak, cepat Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sini Mister. Oke, nggak apa-apa. Sementara saya bikin dia itu pingsan terlebih dahulu, supaya dia ini tidak merasakan sakit ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Memang teman-teman, kita itu memiliki makhluk pendamping itu kadang memang menguntungkan, bisa membantu kita ataupun orang lain seperti ini. Tetapi tetap selalu ada efek buruknya. Di samping ada efek baiknya, tapi selalu ada efek buruknya. Seperti itu teman-teman. Efek buruknya ya seperti ini, kalau dia tidak suka dengan lawannya, maka seperti itu. Auzubillahi min dzalik. Ada juga yang menikah berkali-kali, dia tidak pernah berjodoh. Ya, kenapa? Karena ketika berpacaran, makhluk pendamping itu tidak pernah mengganggu, tidak pernah urusan. Tapi ketika sudah mulai menikah, nah baru makhluk itu akan mengganggu, merusak. Kalau dia tidak suka, dia akan merusak. Makanya lebih baik sebelum kalian menikah, kalian harus lolos ya khatam Al-Quran.
ya, hatam Al-Quran. Ini buat cewek ataupun cowok, kalau menikah, sebelum menikah kalian itu harus menghatamkan Al-Quran, dan kalian membaca sendiri, jangan lewat orang lain ya. Itu kuncinya di situ, supaya kalian itu aman, tentram ya, sebelum melakukan pernikahan. Jadi pernikahan kalian itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Mungkin teman-teman ini sambil nunggu bulan kita akan tutup ya sampai di sini. Mudah-mudahan kita dapat pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.